Mereka bukan melawan orang Kristen, mereka bukan melawan gereja, tetapi mereka melawan Tuhan. Dan mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Memang kita berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka, tetapi jangan main-main dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan pernah main-main dengan rumah Tuhan. Jangan pernah main-main. Saya hanya mengingatkan, saya takut, mengerikan. Ya, mengerikan bila Tuhan turun tangan. Sangat mengerikan. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Simhamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, dalam hal ini kita masih membahas mengenai penolakan gereja di daerah Cilegon. Kita harus bersuara Bapak Ibu. Kita jangan diam agar pemerintah bisa memahami, pemerintah bisa mengerti, dan pemerintah bisa mengambil tindakan. Bahwa masih banyak sekali orang-orang di bangsa dan negara ini yang intoleran. Ya, yang intoleran. Ketika saya membaca komentar, banyak sekali para netizen mengharapkan supaya mereka bukan menutup gereja kita, tetapi mereka pergi ke sebuah daerah, ada di bangsa dan negara kita, di mana di daerah itu terjadi kawin kontrak, ya, terjadi kawin kontrak, dan banyak sekali di daerah itu rumah-rumah bordir yang ilegal. Nah harusnya rumah itu, tempat itu yang perlu dibubarkan, daerah itu yang perlu dibubarkan supaya tidak terjadi kemaksiatan, ya, jangan menghalang-halangi orang yang ingin membangun tempat ibadah, ingin membangun gereja. Jangan. Ingat satu hal, bahwa kalian jangan main-main dengan orang Kristen. Saya ingin katakan, ya, jangan pernah main-main dengan orang Kristen. Kenapa? Karena yang kalian lawan itu bukan kami. Yang kalian lawan itu bukan kami, tetapi Tuhan kami. Ketika kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan, kami memanggil Tuhan ya Aba ya Bapa. Yang kami takutkan, kalau Tuhan turun tangan, apa yang akan terjadi? Ya, begitu juga dengan para netizen yang beragama Kristen. Jangan sedikit-sedikit mengambil ayat, ampuni mereka, ampuni mereka. Apakah kita tahu Tuhan mengampuni mereka? Kita memang mengampuni mereka, tetapi kita juga tidak boleh diam. Ya, kenapa tidak boleh diam? Agar kezaliman ini tidak terus berlanjut. Ini termasuk penzaliman ini. Kita ingin bangun gereja. Gereja itu tempat kita ibadah, gereja itu tempat kita memuji Tuhan, gereja itu tempat kita belajar kor, gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Lalu ada sekelompok orang menghalangi, bahkan tidak segan-segan membubarkan, bahkan ada yang membakar gereja. Saya selalu katakan, kita memang diajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita ketika ada orang yang menzalimi, kita tinggal diam. Kezaliman itu harus kita lawan. Ya, kezaliman harus kita lawan. Memang kita tidak lawan secara fisik. Kita tidak lawan dengan fisik. Bagaimana cara kita lawan? Ya, kita pergunakan media sosial. Kita terus teriaki. Kita terus suarakan kebenaran. Sehingga orang-orang tertentu, orang-orang terkait turun tangan. Lalu ada tindakan dari pihak pemerintah. Tetapi bila kita diam, itu ada kesan pembiaran. Nah, ketika ada kesan pembiaran, mereka tambah hari tambah merajalela Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, sekalipun ada
firman Tuhan yang sering kita baca, bahkan sering kita lakukan firman Tuhan itu, bahkan kita sering suarakan firman Tuhan itu. Kita sering sampaikan firman Tuhan itu. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, beda konteksnya, beda konsepnya. Kita harus mengingatkan mereka supaya mereka tahu diri, ya, supaya mereka tahu diri. Karena kita ini sama-sama rakyat Indonesia. Kalau mereka bayar pajak, kita juga bayar pajak. Ya ini. Kecuali ketika kita bangun gereja, di gereja itu kita buat maksiat. Gereja itu dibuat untuk tempat maksiat. Gereja itu dibuat untuk tempat perjudian. Gereja itu dibuat untuk tempat pelacuran. Nah, ini sangat boleh, bahkan dianjurkan untuk dibubarkan. Tetapi gereja yang kita bangun itu memuji Tuhan. Kita beribadah, kita memuliakan Tuhan di situ. Kita berkumpul di situ. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu bersuara. Sekali lagi saya ingatkan, mereka bukan lagi melawan kita orang Kristen, tetapi mereka lagi melawan Tuhan kita. Bila Tuhan turun tangan, apa yang akan terjadi? Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan turun tangan, yang saya takutkan itu banyak anak-anak Tuhan menangis, berseru. Ingat firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, ditulis dengan jelas, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita berseru, meminta kepada Tuhan, ada orang-orang tertentu yang benar-benar berdoa akan hal ini. Karena tidak sanggup lagi melihat orang-orang yang intoleran. Orang-orang yang seolah-olah surga itu milik mereka. Orang-orang yang sudah pegang kunci surga. Orang-orang yang selalu teriak nama Tuhan, tetapi mengganggu ketertiban umum, bahkan mengganggu orang yang ingin bangun rumah ibadah. Apa yang akan terjadi? Ingat, sekali lagi, saya terus ulang-ulang, yang kalian lawan itu bukan kami orang Kristen, tetapi Tuhan kami yang kalian lawan. Sekalipun kami berdoa supaya Tuhan mengampuni kalian, supaya Tuhan melawat kalian, supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan memberikan hujan pertobatan di situ. Kami juga sangat takutkan apabila murka Tuhan turun pada kalian. Ya, apabila murka Tuhan turun. Ini sangat kami takutkan. Kami memang tidak dianjurkan untuk berdoa supaya murka Tuhan turun pada kalian. Tetapi kalau kalian main-main dengan Tuhan kami, maka kalian akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan juga tidak akan membiarkan anaknya diperlakukan semena-mena. Tuhan juga tidak akan membiarkan kami diperlakukan semena-mena. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, mari kita berdoa buat saudara kita yang ada di Cilegon agar selalu sehat, kuat, dan tetap bersukacita dalam keadaan apapun, bagaimana situasinya. Tetap sukacita itu harus ada, harus kita miliki. Ingat, ketika kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi, dan hujan pertobatan terjadi di daerah Cilegon. Dan kita mari bahu-membahu dalam doa, dan juga kita saling bantu-membantu dalam pelayanan. Kita terus beritakan firman Tuhan, kita terus beritakan Injil. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu? Karena jamahan Injil belum ada pada mereka. Hati mereka belum terbuka tentang Injil. Pikiran mereka belum terbuka untuk Injil. Sama dengan saya dulu, benci sekali dengan orang Kristen. Saya sering hina orang Kristen, saya caci maki orang Kristen. Tetapi saya membuka sedikit hati dan pikiran saya untuk melihat who is the Jesus man huwa Yasua. Siapa itu Yesus Kristus? Ketika saya membuka sedikit hati saya, ya, ruang hati, ruang pikiran saya dan ruang pendengaran saya, serta mata hati saya, batiniah saya sedikit buka, ternyata saya menemukan di dalam Alkitab itu yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan bahasa saya, waktu saya masih berada dalam agama Islam, tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu bahasa saya dulu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saya benci Yesus, saya benci orang Kristen. Saya sangat benci juga kepada gereja. Tetapi ketika saya membuka ruang hati dan pendengaran serta pikiran saya menemukan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di mana selama ini saya mencari dan terus mencari dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus kepada saya. Satu hari berapa kali saya minta Bapak Ibu? Satu hari 5 kali. Ya, bahkan di waktu-waktu tertentu saya juga melakukan sholat tahajud dan sholat duha. Saya juga puasa Senin, Kamis, puasa sunnah. Juga melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tujuan saya apa? Mengharapkan ridho Tuhan, ridhonya Allah, dan mengharapkan supaya Allah memberikan petunjuk kepada saya, yaitu siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sementara 2022 tahun yang lalu, Yeshua HaMasiah sudah berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika saya membaca ayat itu, pikiran hati saya langsung berpikir, ya, kalau saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saya harus melalui Yesus. Itu waktu itu Bapak Ibu. Waktu saya masih berada dalam agama Islam. Lalu pertanyaannya, siapa Yesus Kristus ini? Kenapa hanya Dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus? Who is the Jesus? Siapa itu Yesus? Saudaraku para pencinta channel Injil Habakkuk, banyak jawaban yang kita dapatkan di luar sana mengenai pribadi Yesus Kristus. Dia adalah manusia, bukan Elohim, bukan Tuhan. Dia adalah utusan, bukan Tuhan. Dia adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, siapa itu Yesus Kristus? Dan perhatikan lagi. Dia dikatakan hakim yang adil. Sementara tidak ada satu manusia pun hakim yang adil. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi tidak mungkin manusia itu adil. Tetapi Yesus Kristus itu disebut hakim yang adil. Sementara kita tahu hakim yang adil itu hanya Tuhan. Pertanyaannya, kenapa hakim yang adil juga dikatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus juga disebut hakim yang adil? Yang selanjutnya, tidak ada satu manusia pun yang bisa terkemuka di akhirat. Tetapi Yesus Kristus bukan saja dia terkemuka di dunia, tapi dia juga terkemuka di akhirat. Nah pertanyaannya, siapa dia ini? Kenapa bukan nabi dan rasul yang lain yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Banyak orang terkemuka di dunia karena kesuksesan, karena kehebatan, karena kekayaan, karena bla 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 bla, tapi tidak ada satu pribadi pun, satu manusia pun yang terkemuka di akhirat. Tetapi digambarkan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih terkemuka di akhirat. Nah, siapa dia? Bukankah yang terkemuka di akhirat itu hanya Allah? Lalu pertanyaannya, siapa Isa Al-Masih? Nah, siapa? Coba renungkan. Coba renungkan. Nah, ini perlu kita ulangi dan kita terus ulangi. Setelah saya menemukan Yohanes 14 ayat 6, saya membaca. Luar biasa. Dan saya selama ini ternyata tertipu dan ditipu. Saudaraku para pencinta channel Injil Habakkuk, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya ulangi, mereka bukan melawan orang Kristen, mereka bukan melawan gereja, tetapi mereka melawan Tuhan. Dan mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Memang kita berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Tetapi jangan main-main dengan orang-orang
yang diurapi Tuhan. Jangan pernah main-main dengan rumah Tuhan. Jangan pernah main-main. Saya hanya mengingatkan, saya takut, mengerikan. Ya, mengerikan bila Tuhan turun tangan. Sangat mengerikan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Dan terus dukung agar Injil bisa diberitakan di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih dan salam Murtadin.